up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. Yang selanjutnya adalah pertanyaan atau saran dari Pak Jinako dengan Mas Hitung ya, dari Kami Bekasi. Pak Jinako ya, sebenarnya konsep untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah lama. Konsep itu sebelum acara bulan tanggal 29 Februari di Anyer, anggaran dasar rumah tangga sudah ada. Tapi selama 2 tahun ini, selama COVID, tidak ada sama. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga selama 2 tahun ini. Rencananya itu tidak, yang istilahnya tidak sampai ke kayak CV lah ya, kayak PP lah, kita hanya sebagai pedoman saja, kecuali mau disahkan. Jadi nanti berikutnya adalah kita membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Jadi dasarnya jelas nanti Pak Jinako ya, berdirinya Pak Waka tanggal sekian bla bla bla, sekretariat, tapi rapat khusus membahas itu. Bisa beres sehari, bisa beres 2 hari. Tapi kalau draft anggaran dasar rumah tangga paguyuban Pak Waka itu tinggal pembenahan lah, tinggal pembenahan. Jadi apapun pelaksanaannya, apapun kegiatannya itu sudah ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak akan meleset. Tinggal kemungkinan, karena selama ini Pak Jinako ya, untuk paguyuban Pak Kanan ini adalah bergerak di bidang sosial. Kalau silaturahmi jelas, kalau ekonomi belum berani. Kita ke sosial. Jadi nanti bidang sosial seperti apa? Digambarkan di anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga. Begitu juga yang pertanyaan dari Komium Bekasi. Ini seperti apa? Pertemuannya bagaimana? Dan pertemuan beberapa kali, tugas dan wewenang sebagai Komil seperti apa? Itu nanti adalah tertera ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Contoh, selama ini anggota Pak Waka masih bayang-bayang 10, 100, 1000. 10, 100 ribu. Mohon maaf Pak Haji ya, saya di Bandung kan banyak paguyuban. Saya di Bandung banyak paguyuban. Estafet kepemimpinan paguyuban itu legalitas formal anggota menyelesaikan. Jadi tinggal menahan. Kalau waktu Pak Jinako mungkin anggotanya 100, ya siapa? 100 tetap 100. Jadi 2019 ke 2022 memang 4 tahun, tapi kita pasif 2 tahun lebih. Ya, kata Mas Sudah, jangan dulu rapat di rusun, nanti saya yang kena. Nah, waktu COVID kan selalu jangan dulu gitu. Mas Jodo, saya mau main ke Depok, Mas Rahmat jangan dulu, nanti security saya bertanya bla 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 bla. Ya udah, saya juga selama 2 tahun hampir di Bandung terus. Oke, itu Pak Jinako jadi kendalanya dari tahun 2019 ke tahun 2022 waktu 4 tahun, 2 tahun plus itu kita bersih. Jadi kedepannya marilah kita bersama-sama menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kemajuan kita bersama. Misalnya untuk paguyuban Pak Waka Pusat yang berkedudukan di Jakarta, yang sekretariatnya ada di rusun ini, kita bahas. Makanya saya sepakatnya dulu, Pak Waka hanya 1. Bekasi adalah Korwil, Jakarta Timur adalah Korwil. Kalau nanti ada Pak Waka ya kata Pak Jinako tadi. Nah gitu, mari kita bersama-sama nanti kita bahas dulu untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
fungsi Korwil seperti apa, ada dengan dasar. Fungsi Korwil Jakarta Timur, Jakarta Barat dan sebagainya nanti ada. Jadi jelas nanti pertemuan paguyuban sekarang ini per 3 bulan sekali pertemuan nanti di situ. Kecuali urgen seperti ini ya, ada undangan kita datang. Ini kan seperti urgen. Ini kan 3 bulan sekali ya, karena kemarin bulan Mei, sekarang bulan Juni. Mungkin ini lah maksudnya ya, seperti ini. Tapi memo-memo seperti ini bisa kita diadopsi lah. Sudah 3 kali pertemuan seperti ini. Dulu Pak Jilanto juga hadir di Bekasi Pak Jija, waktu Mbak Asmini menikahkan, ya. Sama. Waktu Mbak Ami nyulatan, sama seperti ini. Yang memang seperti ini tidak harus setiap 3 bulan sekali. Ya. Jadi intinya, mari kita bersama-sama melangkah step by step, tapi dengan satu tujuan yang sama. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kalau kelebihan sudah ada nomor. Kekurangan kita perbaiki terus. Sehingga antara paguyuban pusat dengan Korwil selaras dan sejalan. Kan gitu. Jangan sampai gini. Untuk kedepannya kita bahas dulu, kita buat dulu. Kalau orang mah rumahnya dulu lah. Kalau rumahnya sudah bagus, mau seperti apapun kita jalan. Insya Allah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kalau bisa sekomplit mungkin. Misalnya kalau dicontoh hanya 1 pasal 5 ayat, nggak apa-apa sampai 8 ayat juga. Karena masing-masing paguyuban pasti beda-beda kepentingan dan sebagainya. Jadi untuk sementara mungkin paguyuban Karangmeri ini adalah bergerak di bidang silaturahmi dan sosial. Kalau mau melangkah ke bidang ekonomi, masukkan lagi pasal nanti bidang ekonomi. Di antara perekonomian apakah nanti akan kerjasama melalui usaha UKM, kan gitu dan sebagainya. Apakah akan saling bantu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Pawaka Karangmeri jangan kaku lah. Jangan alergi, pengurus Pawaka Karangmeri jangan alergi dengan kritik dan saran. Yang namanya pengurus ya harus siap terima masukan. Pawaka yang eksistensinya sudah mulai berjalan, bukan hanya Karangmeri pun akan menyalip lah nanti lah. Insya Allah kita bersama-sama. Insya Allah. Intinya problem sama lah, Bapak Ibu. Sebuah paguyuban problemnya hampir sama. Kalau kita bicara problem itu sama. Kelebihan ya tergantung ya kelebihannya. Permasalahan problemnya adalah hampir sama. Paguyuban yang setingkat Jawa Tengah pun sama. PJT ya paguyuban Jawa Tengah. Mungkin Pak Jilanto tadi kan bicara paguyuban Bijaya Sumbawa ya. Kemarin sudah ada Pak di YouTube Pak. Ya, termasuk Pak Profesor itu ya, Pak Profesor dan sebagainya, orang-orang terpenting lah, orang-orang tersukses ada di paguyuban Bijaya Suma. Termasuk Pak Haji Seno Hadi pun memberikan seperti itu. Jadi berkolaborasi. Saya juga inginnya paguyuban Pawaka Karangmeri masuk ke dalam paguyuban Ngapak Cilacap. Paguyuban Ngapak Cilacap itu kalau ada pertemuan bisa kita pergunakan di Taman Mini itu Pak Haji Nambah. Sudah kita bisa kerjasama ya. Taman dari saya mungkin ada masukan lagi. Saya nunggu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saudara pimpinan rapat. Saya cuma ingin nambah-nambahin, tak perlu tangga saya tentang anggaran dasar itu loh. Kita itu kan banyak formilnya ya. Anggaran dasar ini pada saat penyusunan sebaiknya jangan low profil sendiri, jangan melibatkan banyak. Kalau perlu ya Korwil, nggak Korwil juga nggak apa-apa gitu. Cuma intinya begini, menyusun anggaran dasar itu kan
bisa dibikin tim-tim, misalnya tim ekonomi sendiri, tim organisasi sendiri. Nah, nanti masing-masing tim terus diajak ke panel. Sebelum kita ketok palu kan panel dulu. Nah, dari hasil panel itu kalau sudah fix baru ketok palu, ini loh anggaran dasar kita. Dan anggaran dasar itu perlu. Jangan dianggap anggaran dasar itu membebani. Memang bisa jadi beban, tapi bisa jadi solusi. Karena kalau kita tidak punya anggaran dasar, kalau ada gerindelan di belakang, solusinya kan nggak ada. Kalau kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kalau ada hal-hal yang agak miring-miring itu, loh ini aturannya begini. Akhirnya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pasti yang saya hormati masukan bagus, positif. Jadi gini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu masih draft. Tapi sudah ada kata-katanya, itu masih draft. Itu sebelum COVID sudah ada. Karena COVID, jadi 2 tahun anggaran dasar rumah tangga itu mati suri. Ya, mati suri karena nggak ada pertemuan. Pokoknya 29 Februari itu rencana akan di Anyer dibahas. Tapi di Anyer, kata Mas Adin Solyan, sekarang di Anyer itu adalah harus happy, bukan untuk pemikir. Sehingga selama 2 tahun itulah, pokoknya Maret sampai pokoknya selama 2 tahun itu adalah mati suri. Baiklah, masukan dari Pak Setu, masukan dari semuanya diakomodir. Nanti semua korwil itu ikut Pak sebagai tim. Korwil mau mendelegasikan berapa orang ngobrol. Jadi kita bahas bersama-sama. Memang harus dibikin kelompok Pak ya. Ini membahas bidang organisasi. Ini membahas masalah sosial, kan? Ini membahas bidang ekonomi misalnya. Itu di anggaran dasar pasal 1 misalnya hanya 3 ayat, mau ini monggo. Jadi kalau bisa masing-masing tim sebelum dipanggilkan ya memang harus membahas masing-masing setiap bidang. Kalau setiap bidang sudah semua melaporkan mengenai anggaran dasar rumah tangga sudah oke semua, dipanggilkan, baru ketok palu. Setelah ketok palu, ini loh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga minimal selama 5 tahun lah. Paguyuban kalau ini, kalau kereta mungkin kalau Mas itu menjalani kereta kan bisa bypass. Kalau selama ini kan ada stopan berhenti, ada pengkolan belok, padahal pengkolan itu salah. Karena belum punya dasar kita. Saya terima kasih lah masukan dari Pak Jinarto, dari Pak Setu, dari Mas Itung, semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama ke depannya. Pokoknya kalau nggak oleh kita, mau siapa lagi yang untuk memperbaiki ini? Karena dari tahun 74 sampai sekarang nggak ada anggaran dasarnya. Dia bingung. Makanya dari 2019 pro kontra waktu itu. Saya peduli yang junior begini, yang senior begini. Kata orang seberang ya Mas Adil itu, kata orang seberang ada 2 kubu waktu itu. Bagaimana cara mempersatukan 2 kubu ini? Tahun 2021. Bayangin 74. Ya kita kan step-step lah. Intinya adalah untuk bersama. Era tahun 2019 adalah era kita, generasi kita, plus dengan sepuh-sepuh yang masih sehat, kan gitu. Mungkin tahun era 80-an, 90-an saya juga nggak tahu. Saya dikenal oleh orang Karam ini 2017, saya baru dikenal, baru masuk lagi. Saya kenal dengan Mas Dario 2017 dari gampang susah.
semua orang punya pemikiran, semua orang punya keinginan, ya kan gitu. Kita akomodir lah. Mana yang bisa kita laksanakan, mana yang nggak bisa kita pending, kan gitu. Di pending bukan dalam arti nggak bisa, tapi kita memikirkan yang masih bisa. Itulah. Jadi semua keinginan, semua harapan itu mayoritas 70% adalah ada di grup. Ada di grup. Jadi saya mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu, terutama yang sudah ada. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup, masuklah grup. Karena informasi ini, nah kalau paguyuban tidak ada medsos, ya medsos untuk grup, ya susah. Informasinya dari mana? Jadi saya mohon, karena grup bawah sekarang sudah ada 136. Bagi pawakan anak-anak luar biasa. Satu paguyuban 136. Karena tidak sampai 100. Grupnya di bawah 70. Berarti sebenarnya kami eksistensi untuk silaturahmi luar biasa. Paguyuban yang orang-orang ini bisa hanya pejabat-pejabat saja, anggotanya bisa dihitung dengan jari. Saya bilang, walaupun kanan kiri seperti ini, tapi kekompakan, kebersamaan itu kita bisa berikan pola. Tidak harus orang yang super dan sebagainya lah, tidak harus orang eksekutif. Seperti itu kan bisa melanggar. Kata Pak Ginardo tadi, pertemuan di nanti rapat ini mungkin jam sudah asal ya, akan diakhiri. Mungkin sekaligus saya simpulkan ya. Jadi bawa itu. Saya simpulkan hasil pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kita menghadiri undangan. Yang kedua adalah pertanggungjawaban acara halal bihalal dengan acara pelayanan sudah disampaikan. Dan alhamdulillah sampai detik ini para milik dana untuk halal bihalal ada 12 juta sekian. Untuk penjualan atau pembagian kaos ini akan terrealisasi ada di grup nanti. Bahwa kaos ini gratis, tapi hanya memberi uang untuk ganti boarding, yaitu 15.000. Lalu selanjutnya yang harus saya informasikan, saran dari Bendahara Karangkiri mengenai pembangunan masjid yang sebesar 750 juta itu insya Allah tinggal finish. Bahwa Pawaka hanya terbebani 6 juta, tapi yang secara pribadi sudah banyak, ada yang 500, ada yang 1 juta dan sebagainya, sudah banyak. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita bahas nanti, apa namanya kita bahas nanti. Yang penting intinya melangkah pesan dari semua, dari Pak Jenako, dari Korwil Bekasi, dari Pak Sentuh tadi mengatakan bahwa anggaran dasar ini harus segera direalisasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini ada tambahan untuk Masjid Jami Karangkemiri sebesar 500.000 dari Mbak Rasini. Yang mau nambahin monggo. Jadi yang kita dibudgetkan 6 juta sudah mencapai 4.600.000-an ya. Baiklah, saya kira itu aja. Pembubaran panitia halal bihalal kami tutup dengan doa atau tutup biasa saja. Kita mana? Alhamdulillah birabbil alamin.